Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan menyajikan satu resume yang dirangkum atau diambil rangkumannya dari pelatihan Quality Improvement Training Program for Teachers yang diadakan oleh Yayasan Indonesia Cerdas bekerja sama dengan Educators Without Border yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Makassar selama 3 hari di bulan November tahun 2022. Nah, di pelatihan tersebut kita dilatih, karena itu merupakan training of trainers, pelatihan untuk para pelatih, kita dilatih bagaimana melakukan peningkatan kualitas untuk guru. Jadi sasarannya adalah guru dan yang dilatihkan adalah cara meningkatkan kualitas. Nah, kita mulai dengan teacher as a leader. Guru sebagai seorang pemimpin. Nah, guru sebagai seorang pemimpin ini perlu untuk ditingkatkan kualitasnya atau perlu untuk melakukan peningkatan kualitas. Adapun kualitas yang dimaksud adalah social emotional pada diri seorang guru. Jadi kualitas yang dimaksud adalah social emotional yang terdiri dari 5. Pertama adalah self-awareness, kesadaran diri, kemudian self-management, pengelolaan diri, kemudian social awareness, kesadaran sosial, kemudian relationship skill, keterampilan menjalin suatu hubungan, suatu interaksi, kemudian responsible decision making, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, social emotional learning ini didekati dengan pendekatan pertama examine and cultivate, kemudian teaching, coaching, dan model. Nah, adapun inilah yang dimaksud dengan kualitas pada seorang guru yang kita mesti tingkatkan. Nah, peningkatan itu sendiri, peningkatan perbaikan itu sendiri bermakna perubahan. Dan perubahan itu seringkali menimbulkan atau dianggap sebagai sebuah masalah, sebuah tantangan. Nah, untuk menghadapi masalah perubahan atau tantangan itu, kita menggunakan model design thinking yang merupakan problem based learning. Jadi kita belajar dengan cara membuat design thinking, pemikiran desain ya, yang secara umum melalui 6 tahapan, yaitu empathize, define, ideate, prototype, test, dan implement. Ini merupakan rangkuman dari 3 langkah, yaitu memahami, kemudian mengeksplorasi, kemudian mewujudkan atau mengimplementasikan. Nah, perubahan itu sendiri kadang-kadang direspon dengan cara yang berbeda-beda oleh masing-masing orang. Tapi secara umum kita punya yang disebut dengan kurva perubahan. Ya. Ini dipopulerkan oleh Kubler dan Ross. Di sini respon orang terhadap perubahan itu ada bermacam-macam, mulai dari shock, denial, kaget, kemudian menyangkal, ya, kemudian frustrasi, depresi, kemudian melakukan eksperimen, kemudian memutuskan untuk melakukan perubahan, kemudian mengintegrasikan perubahan tersebut kepada dirinya. Apapun itu, setiap respon manusia tentu saja bisa saja diawali dengan penyangkalan atau penolakan, tetapi pada akhirnya perubahan itu pasti akan diterima. Nah, ketika seseorang telah menerima perubahan, dia harus melakukan change management. Dia harus mengelola perubahan yang sudah dia terima tersebut. Dan untuk change management ini ada prinsipnya. Ya, prinsipnya adalah pertama memahami perubahan tersebut, kemudian merencanakan untuk melakukan perubahan, kemudian mengimplementasikan perubahan, dan terakhir adalah mengkomunikasikan atau menyampaikan perubahan yang telah diadopsi atau yang telah diadaptasikan. Nah, dari sini kita mulai dengan langkah pertama, yaitu memahami perubahan. Cara yang digunakan untuk memahami perubahan disebut dengan metodologi future search, pencarian masa depan. Yang tahapannya adalah pertama, focus on the past. Jadi kita melihat masa lalu, perubahan-perubahan apa saja yang terjadi sepanjang waktu
10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Setelah ini kita rumuskan, kita melangkah pada fokus on present. Kita fokus pusatkan perhatian pada apa saja perubahan-perubahan atau kecenderungan-kecenderungan eksternal yang terjadi pada masa kini. Bisa kita ambil lingkup daerah kita, bisa juga kita ambil dari lingkup nasional, atau bahkan lingkup internasional atau perubahan-perubahan atau trending yang sementara sedang terjadi di dunia saat ini. Nah, dari sini kita rumuskan skenario masa depan yang ideal. Nah, setelah kita rumuskan skenario masa depan yang ideal, kita secara kelompok melakukan identifikasi dan konfirmasi untuk melihat hal-hal apa yang kita bisa bagi bersama dari sisi perubahan yang telah kita identifikasi tersebut. Nah, setelah kita identifikasi dan konfirmasi itu, perubahan itu, kita kemudian masuk pada tahapan action planning. Nah, di tahapan action planning ini kita sudah masuk di prinsip yang kedua dari perubahan, manajemen perubahan, yaitu perencanaan. Nah, ketika kita melakukan action planning, kita merumuskan nilai-nilai apa yang kita anggap penting, yang kita anggap berharga. Kemudian kita rumuskan juga tujuan-tujuan yang ingin kita capai dalam kurun waktu tertentu. Nah, kurun waktunya itu kita tetapkan sebagai milestones sekalian dengan bagaimana cara mencapai tujuan atau tahapan-tahapan supaya kita mencapai tujuan tersebut. Nah, action plan ini dibuat atau dirumuskan dengan menggunakan prinsip PDSA. PDSA ini adalah saudara kembar dari PDCA, di mana ini merupakan model for improvement. Ini merupakan model untuk perubahan. Jadi kalau kita mau berubah ada modelnya, tidak serta-merta kita melakukan perubahan. Ya, jadi kalau kita mau melakukan perubahan, perbaikan, peningkatan, itu tidak serta-merta kita berubah, tetapi ada tahapannya dan ada modelnya. Modelnya itu adalah plan, do, study, dan kemudian act. Nah, untuk PDSA ini didasari atas 3 hal. Pertama, kita merumuskan apa yang akan kita ingin capai. Kemudian bagaimana kita mengetahui bahwa hal tersebut telah berubah, telah diperbaiki atau telah ditingkatkan, dan perubahan-perubahan apa saja yang bisa kita dapatkan atau yang bisa kita hasilkan setelah melakukan tindakan-tindakan yang dirumuskan di plan tadi. Nah, dari model for improvement ini, kita kemudian masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu implementasi. Jadi kita masuk dalam tahapan implementasi. Nah, tahapan implementasi ini wujudnya adalah Personal Professional Development Journal. Jadi apa yang kita sudah buat dalam action planning ini, PDSA dengan value, goals, dan milestone ini, itu kita wujudkan implementasikan dalam bentuk jurnal. Nah, jurnalnya itu sendiri paling tidak memuat 4 kolom utama. Pertama adalah tanggal, kemudian tantangan yang dihadapi atau masalah yang dihadapi, dan apa solusi yang kita ambil atau yang kita lakukan untuk menghadapi tantangan, perubahan, atau masalah yang sedang kita hadapi. Nah, dengan tantangan dan solusi ini, kita merumuskan nilai apa yang kita bisa dapatkan atau pelajaran apa yang bisa kita dapatkan setelah kita mengatasi atau menghadapi perubahan yang merupakan tantangan maupun masalah. Nah, jurnal ini kemudian yang kita tulis secara sehari-hari, itu kita rangkum dalam apa yang disebut sebagai profil 360. Nah, profil 360 ini merupakan tidak hanya berupa resume secara kronologis tentang kehidupan kita atau CV kita yang ditulis secara kronologis, secara berurutan tahun, tetapi juga memasukkan profil kita masukkan apa yang sudah kita capai, apa yang kita sudah pelajari dalam bentuk skill, kemudian tantangan apa yang kita hadapi, dan bagaimana kita mengatasi tantangan tersebut, atau solusi apa yang kita ambil untuk mengatasi tantangan tersebut. Nah, inilah yang dimaksud dengan profil 360, di mana tidak hanya memuat secara kronologi kisah hidup kita, tetapi juga memuat tentang achievement, pencapaian, learning, apa yang telah kita pelajari, solusi yang kita ambil berdasarkan tantangan yang kita hadapi. Nah, kalau kita sudah masuk pada tahapan ini, berarti kita sudah masuk pada tahapan communicate. Kita mengkomunikasikan
menyampaikan perubahan-perubahan apa yang sudah kita alami dan bagaimana kita menghadapi perubahan tersebut, yang itulah kemudian dianggap sebagai quality improvement, peningkatan kualitas kita sebagai seorang guru. Nah, profil ini dianjurkan dimuat di dalam media sosial yang khusus berkaitan dengan profesional, yaitu LinkedIn. Jadi LinkedIn ini adalah salah satu media sosial plus minus seperti Facebook, tetapi ditujukan untuk komunitas profesional. Nah, inilah kurang lebih materi atau resume, ringkasan materi pelatihan quality improvement untuk para guru. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.